jarak 169 km arah barat daya Bengkulu. Sementara itu gempa yang kedua terjadi pada pukul 5:29 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo update 6,7 di laut pada jarak 78 km arah barat daya Bengkulu Utara dengan kedalaman 11 km. Daryono mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap gempa susulan dan sebaiknya masyarakat menghindari bangunan yang mudah runtuh atau mudah retak. Sahabat Kreatif, Universitas Multimedia Nusantara atau UMN menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru 2020 secara daring atau virtual diikuti oleh 2.000 peserta. Pada kegiatan tersebut diberikan bekal-bekal yang bermakna bagi calon mahasiswa dan juga ditanamkan nilai-nilai tentang kemauan, keteguhan untuk melaksanakan dinamika kelompok untuk memperoleh nilai-nilai yang positif. Adapun penanaman nilai itu harus dilahirkan inovasi selain ada penanaman nilai lewat dinamika kelompok, di mana Rektor UMN Ninok Leksono juga memberikan beberapa nilai tambahan pada peserta OMB UMN 2020. Dan tentu nilai tambah itu agar diterapkan oleh mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dan sahabat kreatif, sekian info Pro 2 Palembang bersama saya Selvian. Selamat siang. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. Sometimes you feel insecure about yourself. Sometimes you feel not enough about yourself. Oh, baby, hold my hands. Ain't nobody's perfect. It's okay to make mistakes. Oh, baby, don't you try to be somebody else's, 'cause you gotta move in to let go. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave it out. You better be good. You better be good, yeah, yeah. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave it out. You better be good. You better be good, yeah, yeah. Ooh la la, ooh la la, ooh la ooh la la. Sometimes you feel vulnerable, insecure about yourself. Worth. Sometimes you feel not enough about yourself. But please, baby, hold my hands. Ain't nobody's perfect. It's okay to make mistakes. Oh, baby, don't you try to be somebody else's, 'cause you gotta move in to let go. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave it out. You better be good. You better be good, yeah, yeah. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave it out. You better be good. You better be good, yeah. La la, la la la, la la la. Coldplay. Pro 2 RRI
RRI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kreatif. Hari Rabu kita kembali berjumpa dalam belajar di RRI, tepatnya di Pro 2 Palembang. Dan hari ini bareng sama Selvian, sahabat kreatif. Mudah-mudahan kamu semuanya dalam kondisi yang sehat selalu ya. Dan untuk hari ini Sobat Kreatif, kita akan kembali memulai pelajaran kita secara virtual bersama dengan guru dari Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan. Dan Sobat Kreatif, nantinya kita akan mempelajari mata pelajaran agama Islam. Nah, dengan bimbingan dari guru yaitu Pak Guru Madiansyah ya, Pak Guru Madiansyah SOS MPDI yang akan memberikan materi yaitu tentang kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai aplikasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan nanti buat teman-teman yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan yang akan menerima materi dari Pak Madiansyah ini bisa bergabung ya melalui via telepon di 0711 372 333, bisa bertanya melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916, kemudian juga bisa bergabung melalui YouTube streaming kita @RRI Palembang. Nanti mau mengabsen, mau bertanya, boleh langsung aja gabung di live chat RRI Palembang. Sesaat lagi ya, kita akan segera memulai materi kita bersama dengan Pak Madiansyah untuk mata pelajaran agama Islam. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
Siang Sore Kreativitas. Belajar di RRI Sahabat Kreatif untuk hari Rabu ini ada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk sahabat kreatif yang duduk di sekolah menengah atas. Dan kali ini sudah hadir secara virtual, secara kita lagi masa pandemi juga ya. Ada Pak Guru Madiansyah yang akan memberikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan topik kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai aplikasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, untuk sahabat kreatif ya yang khususnya lagi nih bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan, ini nanti bisa ikutan bergabung melalui YouTube channel di RRI Palembang. Karena kalau untuk via Zoom-nya ini khusus untuk Pak Guru aja ya. Nanti kamu bisa memantau materi dari Pak Madiansyah ini melalui YouTube streaming aja di RRI Palembang. Kalau Zoom-nya khusus untuk Pak Guru aja, oke? Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya via live chat YouTube. Mau absen juga boleh langsung via live chat di YouTube RRI Palembang. Terus kalau misalnya malu nih pertanyaannya dibacakan via YouTube, ya udah kirim WhatsApp aja deh ke 0857 2-nya 5 kali 916. Nanti Kak Selvian bakal bacain pertanyaannya, atau bisa langsung telepon aja ke 0711 372 333. Dan langsung aja kali ya Selvian sapa dulu deh Pak Gurunya yang udah ready nih secara virtual. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Selvian, selamat siang. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya Pak Guru, jadi kita akan memberikan materi nih kepada teman-teman di SMA Negeri Sumatera Selatan, yaitu pendidikan agama Islam ya. Kalau boleh tahu ini Pak Madiansyah mengajar kelas berapa aja nih Pak? Oh, kelas 12 ya dan kelas 10 ya. Oke, nah nanti untuk teman-teman kelas 12 dan kelas 10 yang akan menerima materi dari Pak Madiansyah, sekali lagi bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Madiansyah ini melalui aplikasi kita di YouTube channel RRI Palembang. Terus juga bisa ini juga ya, jangan bergabung via Zoom ya. Kalau Zoom-nya itu khusus untuk Pak Guru aja. Sekali lagi via Zoom-nya khusus untuk Pak Guru aja. Kalau ingin mendapatkan materi dari mendengarkan, mengikuti materi dari Pak Madiansyah, kalian boleh langsung masuk ke YouTube streaming aja di RRI Palembang. Baik, Pak Madiansyah, kita langsung aja ya memberikan materi untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 12 dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Pak. Oke. Nah, baik sekali lagi nih untuk sahabat kreatif, Bang Selvian ingetin dulu nih, untuk kamu dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang udah join via Zoom, boleh beralih ke via YouTube aja, karena untuk Zoom-nya kita khususkan untuk Pak Madiansyah aja ya. Jadi spesial nih kalau untuk via Zoom-nya Pak Madiansyah, yang mana nanti kalian bisa ngeliat tuh full face-nya Pak Madiansyah. Buat yang udah kangen sama Pak Madiansyah juga, nanti kalian bisa simak melalui YouTube streaming RRI Palembang. Absensinya kalian juga bisa langsung gabung melalui YouTube streaming. Ini juga kayak Kurniawati Syukri Zelani, ini juga udah gabung ya via YouTube channel Palembang, RRI Palembang. Jadi nanti bakal Selvian bacain siapa aja nih yang udah hadir via live chat kita, udah ngikutin via streaming juga ya. Jadi gimana nih, kita langsung aja ya bersama dengan Pak Madiansyah. Silakan Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam RRI Pro 2, semoga selalu mengudara dan jaya terus, ya. Oke, student, apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sesuai semboyan kita biasanya ya, student learn today, lead tomorrow. Jadi sekarang belajar, semoga nanti next time kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Baik, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, kita di meeting yang keempat. Ini alhamdulillah, terima kasih sekali RRI Pro 2 yang sudah memfasilitasi. Jadi ini adalah pertemuan ataupun meeting yang keempat di pembelajaran PAI di kelas 12. Ya. Ya.
Pada kesempatan meeting yang keempat ini kita akan melanjutkan KD 3.2, yakni tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kewajiban beribadahnya pada meeting yang ketiga sudah disampaikan ya. Jadi untuk meeting yang keempat ini kita terspesifik kepada kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Berawal dari surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Jadi terjemahan daripada ayat ini Al-Baqarah ayat 83 ya. Dan engkau ketika kami ini rifus tu Allah mengambil janji dari Bani Israel ya, janganlah kamu menyembah selain Allah. Jadi ketika kita selaku muslim-muslimah jangan menyembah selain Allah. Perilakunya disebut syirik, orangnya disebut musyrik ya. Jadi ketika kita menyembah selain Allah itu adalah sudah menduakan Allah. Logikanya ketika kita, ya saya pribadi nauzubillah, ya, ketika diduakan ya oleh pasangan saya pasti saya akan marah. Begitu juga Allah. Begitu juga mungkin ya kepada mbaknya ya dan semuanya. Ya. Oke. Kemudian wabil walidaini ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Kenapa? Karena bapak dan ibu itu sudah bersusah payah mengasuh, membesarkan, memberikan pendidikan yang layak, maka balasan kita apa? Ya. Jadi balasan kita adalah berbuat baik kepada keduanya. Ya. Oke. Kemudian wazil kurba, dan kepada kerabat orang terdekat. Ya, saudara, tetangga. Kita harus selalu melakukan muamalah yang baik kepada tetangga kita, kiri kanan depan belakang, apalagi seandainya ya ketika sudah berkeluarga tinggal di perumahan. Yang mana mungkin saudara kandung kita tinggalnya tidak di sana. Saudara kandung kita mungkin ada yang tinggalnya rumahnya di Jakabaring, di Sungai Pinang, di mana-mana, ya. Sehingga ketika kita sakit memerlukan pertolongan, maka kita yang pertama kali menolong kita apa? Tetangga kita yang terdekat kita. Bolehlah, ya. Ketika kita mempunyai makanan berbagi, kasih mungkin semangkuk makanan atau mungkin ya bubur kacang bentuknya atau kolak dan lain sebagainya. Itu sebetulnya memberikan untuk menjalin silaturahim biar lebih erat, biar ada care. Belum lagi ketika mungkin tetangga kita memang benar-benar butuh bantuan kita. Kemudian wali kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang fakir miskin. Jadi untuk dua kelompok ini kita juga harus berbuat baik. Dan berkata-katalah kepada manusia itu perkataan yang baik. Ya, jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita ini kata-kata yang buruk yang membuat saudara kita tersinggung. Ya, apabila tersinggung, lokak rezeki nyau. Ya, mungkin ketika ada rezeki, wah ini ya untuk Mbak Selvian ada apa misalkan, atau mungkin ada, mohon maaf, sudah menikah belum Mbak Silvian? Oh, alhamdulillah ya. Ya, atau yang lainnya ya, mungkin ada jodoh ini cocok kayaknya untuk si A ini. Nah, mungkin dengan media kedekatan ini, wah orangnya soleh, baik, cocok dengan kamu yang soleha ya. Iya, kita harus berbuat baik, harus mengeluarkan kata-kata yang jangan sampai teman kita, saudara kita, orang terdekat kita tersinggung. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat ya dan tunaikanlah zakat. Jadi ketika salat ini yang wajib bagi kita dalam sehari semalam itu 5 kali ya. Itu sebentar saja. Silakan ya, alokasikan waktu kita
untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tunaikanlah zakat. Zakat sendiri kita ketahui yang wajib ada dua, zakat fitrah atau fitrah kalau bahasa Indonesianya, yang ditunaikan ya selama 1 tahun 1 kali, fitrah itu 2,5 kilogram. Kemudian zakat mal, zakat harta benda, itu syaratnya apabila sudah mencapai nisab dan haulnya, apabila sudah mencapai batasannya dan durasi waktunya. Ya. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Ya, kemudian sedikit sekali di antara kalian itu yang mengetahuinya, wa antum mu'ridun, dan kamu membangkang. Ya, jadi Bani Israel ini, reverse Bani Israel ketika kalimat di awal itu membangkang. Nah, jadi grand katanya di kalimat di surat Al-Baqarah 83 ini adalah ihsan. Ihsan sendiri itu merupakan berasal dari bahasa Arab, ya, yakni ahsana yuhsinu ihsanan. Definisi secara etimologi atau bahasa yakni berbuat baik, secara istilah yakni seseorang yang menyembah Allah seolah-olah iya kita melihat Allah. Toh misalkan kita tidak mendapatkan feel itu, ya, tidak merasakan wah saya sholat ini dilihat Allah, ya, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat kita. Jadi jangan sampai saat kita ya beribadah tersebut hanya semata-mata minta dilihat oleh manusia. Ya, hakikatnya kita tersebut adalah pengabdian diri kepada Allah. Jadi ketika ihsan ini sendiri, ya, student semuanya peserta didik yang berbahagia, adalah wujud syukur kita ketika kita melakukan amal baik, ya, kemudian menyembahnya kepada Allah, berbuat baik kepada tetangga, kepada fakir miskin, anak yatim, berkata-kata yang baik. Nah, itu wujud syukur kita. Apalagi sekarang di era ya HUT RI ke-75. Kalau usia 75 itu usia bapak saya almarhum mungkin kalau masih hidup, ya. Iya. Sudah cukup tua, ya. Nabi Muhammad saja usianya hanya sampai 63 tahun. Saya pribadi baru 40 tahun, ya. Jadi apa cara mengisi kemerdekaan ini? Bersyukur. Bersyukur sendiri menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama melalui hati, ya. Jadi dengan hati meyakini bahwa sesungguhnya hakikatnya seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari lisan, minimal mengucapkan alhamdulillah. Sekarang hari ini kita bernapas, silakan mengucapkan masing-masing peserta didik melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, ya, yang ketiganya adalah dengan perbuatan. Mari ya kita isi hari-hari kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya belajar melalui RR ini, ya. Saya pribadi sangat mengapresiasi sekali belajar di RR itu, ya. Sangat menarik. Jadi ya ketika bidangnya pendidikan, ya, kita maksimalkan mengajar belajarnya. Ketika di bidang penyiaran, ya, konten-kontennya alhamdulillah positif memediasi kita untuk mengajar belajar di era pandemi ini. Nah, itu salah satu 3 wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pentingnya, ya, ketika seseorang tersebut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus totalitas. Nah, jadi terkait dengan Al-Baqarah 83 ini, ya, pesan Bapak kepada student, kepada semua pendengar RRI Pro 2 ini, ya, kita jangan menduakan Allah, ya. Era sekarang era digital, banyak mungkin godaan-godaannya, ya. Ketika sudah azan Allahu Akbar, wah ini mau balas WA dulu nih, ya. Sedang seru di grup, ya. Akhirnya masuklah ke waktu asar, ya. Sehingga sholat zuhurnya tertinggal. Jadi itu setan yang berbentuk lempengan berupa handphone. Menduakan Allah. Jadi silakan waktu kita di-manage, ya. Diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui skala prioritasnya, ya. Kemudian juga ketika
untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua kalian masih hidup, ya. Mungkin sekarang belum bisa memberikan uang, ya. Silakan kalian belajar sebaik-baiknya memberikan prestasi yang baik kepada orang tua, ya, dimaksimalkan. Minimal setiap kali pembelajaran yang diadakan sekolah di SMA Sumsel ataupun peserta didik yang lainnya, ya, diikutin. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, kalian harus bisa mengirimkan doa dan Fatihah kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Sebab, ya, anak yang soleh dan solihah itu adalah bagian daripada amal jariah orang tua. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa bisalasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin sholihin yad'u lahu. Jadi apabila sudah anak Adam ini, manusia ini meninggal, terputus seluruh amalnya, ya. Student, apa itu yang tidak terputus amalnya? Yang pertama yakni sedekah jariah. Yang kontinuitas. Misalkan kita menginfakkan uang kita ala kadarnya untuk pembangunan masjid, musola, langgar, jalan dan sebagainya. Selagi langgar, jalan itu dipakai orang, maka kita mendapatkan aliran pahalanya. Kemudian yang kedua, ya. Jadi au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika saya mengajarkan entah tajwid, entah Al-Quran, kalian mengamalkan, kalian dapat amal, saya dapat amal dan tidak dikurangi sedikit pun. Tapi jangan sampai mengamalkan hal yang negatif. Cara mencopet yang benar, Mbak, misalnya, ya, student, ya, biar orang, ya, tidak tahu, tidak merasa kita mepet itu ternyata dompetnya hilang. Ya. Nah, kita ngajarin orang itu, orang amalkannya, ilmu dari kita itu, kita dapat jariahnya itu yang negatif. Iya, hendaknya amalkan yang positif. Ya, ketika mungkin untuk mengetahui tips-tips ciri orang yang akan mencopet itu seperti ini, ya baik, ya. Penampilannya gerasa gerusu, ya, penampilannya mungkin mencurigakan, apalah, ya. Ada yang ketika penampilannya kayak, ya, mungkin bisa tahu lah ketika kita naik di bus umum, ya. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kenapa ketika soleh dan soleha, ya, saya garis bawahi, karena dia tahu cara yang benar untuk mendoakan orang tuanya. Tidak bisa ketika dia nongkrong di pos, aku sedih, aku ingin, ya, rindu sekali dengan orang tua saya, ya, hanya nangis, bahkan nangisnya sampai berdarah-darah di pos itu, nyogok, ya, nggak nyampe. Gitu. Iya, jadi hendaklah, ya, peserta didik dan semua yang mendengarkan acara ini, ya, ambil air wudhu, bentangkan sejadah, sholat, ya, entah itu sholat sunnah atau sholat lima waktu, doakan orang tua. Ya, sebagai penutup, ya, berawal dari surat Ibrahim ayat 7, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kita ketahui bahwa ayat ini begitu familiar di telinga kita. Jadi apabila kita itu bersyukur kepada Allah, kalau bahasa simpel sederhananya itu tahu terima kasih. Ya, dan kalian, ya, saya kasih apalah sesuatu benda. Terima kasih Pak Madi, saya akan senang. Mungkin bisa jadi next time saya kasih lagi, ya. Begitupun Allah, dan Allah Maha Kaya. Ketika kita diberikan Allah rezeki, mungkin ketika bulan kemarin gaji kita masih kecil, alhamdulillah. Semoga next month gaji kita akan meningkat, akan besar. Disyukuri saja, ya. Selagi kita menjalani dengan ikhlas maksimal, Allah tidak pernah tidur. Nah, sebaliknya, apabila kita kufur, ingkar, ya, selalu ngerutu, ibaratnya itu tidak tahu terima kasih, ya, dikasih orang uang 10.000 tidak mengucapkan terima kasih, pada itu hanya ringan. Kita hanya mungkin mengambilnya dari belakang, ya, tapi tetap kita ambil, ya. Iya, enggak. Oh, ini lumayan, dalam hati kan ambil, tapi enggak mengucapkan terima kasih. Pasti yang ngasih itu, misalkan saya konteksnya ngasih itu, wah, si A ini, si X ini, ya, saya kasih enggak terima kasih ini. Tapi uang masih tetap diambilnya, masuk dompet, masuk sakunya, ya. Nah, udah, next time enggak saya kasih lagi nih, saya alihkan, ya. Nah, begitupun Allah, kalau kita misalkan tidak bersyukur, ya, atas nikmat yang telah Allah karuniakan, berikan kepada kita, baik mungkin wujudnya seperti gaji tadi, ya, tidak alhamdulillah, ya, pasti akan ada hikmahnya di balik semua itu.
Jadi kembali ya, hendaknya setelah kita mempelajari KD 3.2 ini tentang kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi konteksnya kepada Allah, Rasulullah bersyukur, begitu kepada orang tua, begitu pun kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah banyak berbuat baik kepada kita. Mungkin itu Mbak Selvian atas pemaparan awalnya. Terima kasih. Oke, baik. Ini seperti mendengarkan tausiah singkat juga ya dari Pak Madiansyah ya. Luar biasa. Dan untuk teman-teman kelas 12 boleh bertanya ya Pak ya. Nanti setelah sesi berikut Oke, ini siap. ditunggu sama Pak Madiansyah. Tadi sudah disampaikan panjang lebar ya oleh Pak Madiansyah tentang makna dari surat Al-Baqarah ayat 83 itu apa saja. Dan sekarang giliran nih buat teman-teman kelas 12 dari SMA Negeri Sumatera Selatan untuk bertanya, dan kalian bisa bertanya langsung aja di live chat. Nanti akan Kakak Selvian bacakan, dan nanti aku akan bacakan juga nih siapa-siapa aja yang udah pada hadir via live chat nanti setelah yang berikut ini ya. Tapi kalau misalnya kamu juga mungkin ya malu mau bertanya melalui live chat kita via YouTube RRI Palembang, bisa bertanya melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916, atau mau didengarkan suaranya bisa telepon aja langsung di 0711 372 333. Kita akan kembali lagi ya Pak Madiansyah. Istirahat dulu nih Pak Madiansyah. Oke. Kita break sebentar sahabat kreatif dan teman-teman dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, maligai rama-rama, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah permai di khatulistiwa, pesada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Syukur kehadirat Yang Maha Pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Selalu berseri, alam indah bermain di Indonesia, negeri tali jiwa hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Bersuka cita insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukur kita semua. Syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, atas anugerahnya tanah bijana. Indonesia, oh di sana
Dewi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas belajar di RRI bersama dengan SMA Negeri Sumatera Selatan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ini materinya tadi udah disampaikan oleh Pak Madian Syah loh, dengan topiknya yaitu kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai aplikasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini Selvian absen dulu ya, yang udah pada hadir melalui YouTube, live chat YouTube di RRI Palembang. Ini udah ada Adi Pribadi, ada dia Purnama Mega, kemudian ada Claudia Ingrid Francisca dari kelas 12 IPA 2 ya, Sains 2. Terus ada Aura Ramadhania Putri, kemudian Anggun Wafik juga dari kelas 12 Sains 1. Lutfiah Cikal Mahendra 12 Sains 1, ada Surya Mardiana kelas 12 Sains 2, ada Nur Aptriana 12 Sains 1, terus ada Dina Sonia di 12 IPS, ada Fiar Dwi Maguya dari 12 Sains 1, Harisa Salsabila 12 Sains 2, ada Sekar Adelia juga di mana ini udah 12 Sains 1 ya. Ada Nira Regita, Nira Cahya Regita juga. Terus juga ada Muhammad Simar ya dari 12 Sains 1. Ini kebanyakan 12 Sains 1, Sains 2 nih yang paling banyak hadir nih. Sains 3 ada Marsyanda Alfa Amaria. Ada Dimas Albi juga, Putri Ariska, Muhammad Vicky, Sultan Harai, Ayu Asriani juga. Terus ini ada mana nih banyak nih ya yang udah pada gabung ya. Nanti kalian boleh langsung bertanya kepada Pak Madi ya melalui live chat kita, atau bisa melalui WhatsApp di 0857 duhanya 5 kali 916, atau mau telepon aja, boleh telepon di 0711 372 333 ya. Nanti langsung deh boleh bertanya sama Pak Madian Syah. Nah, oke. Halo buat Asri Wulandari, buat Nuraina Dewi kelas 12 juga. Nah, ini kan tadi Pak Madi udah ngasih materinya ya. Apa saja sih yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini udah ada yang bertanya via WhatsApp juga, tapi mungkin nanti akan Selvian bacain ya. Pak Madi, ini udah banyak ternyata yang hadir juga ya, udah absen melalui YouTube kita. Tadi udah dilihat juga mungkin ya sama Pak Madi. Nanti di akhir ini apakah akan ada diberikan tugas kepada teman-teman di SMA Negeri Palembang ini, Sumatera Selatan ini? Ada tugas nggak Pak di akhir ini nanti? Ya, untuk meeting kapan ini tidak ada Pak. Oke, tapi tetap harus bertanya nih ya. Kalau gitu aku bacain dulu nih Iya. Pak ya. Pertanyaan dari muridnya ada Rizka Pargiak nih Pak, dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ingin bertanya kepada Pak Madi untuk penjelasan dari beberapa contoh ihsan yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini sebagai siswa teladan, itu gimana tuh Pak? Apa aja Pak? Oke, ya, terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Jadi tadi terkait siswa teladan Mbak ya. Iya. Jadi ketika untuk siswa teladan untuk mengaplikasikan dari surat Al-Baqarah 83 ini ya, itu terkategori waqulu linnasi husna. Dan ya berkatalah kepada sesama manusia, apalagi kepada yang lebih tua itu dengan perkataan yang baik. Ya, karena dari kata-kata itulah yang akan membuat hati seseorang sakit ya, tersinggung kalau bahasa kita.
Jadi ketika kita ingin diteladani, hendaknya harus bisa menjaga lisan kita. Kata pepatah itu mulutmu adalah harimaumu. Atau dalam pepatah Arab itu diam ya itu bernilai emas apabila posisi diam itu proporsional jelasnya tentunya ya. Nah, ketika memang kita wujud untuk mengatakan yang baik ya silakan dikeluarkan, diucapkan. Jadi titik tekan saya kepada penjagaan lisan supaya kita bisa menjadi peserta didik teladan. Ya. Itu cukup, Mbak. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini ada yang bergabung via WhatsApp juga. Kayaknya malu ya kalau pertanyaannya itu dibaca sama teman-temannya via live chat YouTube Pak. Iya. Oke, ini ada M Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari M Rizky katanya Pak ini nggak tahu kelas berapa nih. Katanya gini. Bagaimana Pak cara meningkatkan ihsan kita kepada sesama? Terus bagaimana cara kita untuk menjauhkan sifat kita dari Bani Israel yang suka melanggar perjanjian seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Pak? Oke. Ya, terima kasih M. Rizky atas pertanyaannya. Jadi yang perlu Rizky pahami dulu, ihsan kepada sesama ihsan itu definisi secara simpelnya adalah berbuat baik kepada sesama, dalam konteksnya berarti sesama manusia ya. Atau realnya kamu kepada peserta didik, sesama kamu, teman kamu, kepada guru, kepada orang tua. Ya. Jadi ketika sudah mengetahui bahwa kita dalam grand temanya adalah berbuat baik, ya silakan dimaksimalkan ya berbuat baik kepada sesama itu. Yang jelas dengan Rizky membaca Al-Quran, kemudian memahami terjemahnya, dan situ terkandung semuanya. Nah, kemudian tips untuk menjauhi sifat Bani Israel, ya. Bani Israel itu notabene sebetulnya cerdas, tapi terlalu banyak bertanya. Bertanyanya pun tidak masuk akal ya ketika Bani Israel konteksnya disuruh berkurban ya. Kemudian Bani Israel itu bertanya ya, kurbannya seperti apa, sapinya seperti apa, sehingga ujung-ujungnya menyusahkan mereka sendiri, akhirnya tidak berkurban. Nah, ya. Jadi ketika bertanya itu ya silakan yang proporsional kembali ya. Bertanya yang proporsional, yang baik. Ketika memang kita memerlukan jawaban, pemahaman, silakan ditanyakan kepada ahlinya, ya, kepada guru terkait agama kepada saya, apa lain begitu juga. Ya, intinya ya kita konteksnya, goalnya itu memang benar-benar untuk mencari ilmu, berdiskus ya, bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk menghindari perintah. Jadi yang mana kalau untuk menghindari perintah itu kalau bahasa Jawanya itu ngeyel. Ya, kalau ngeyel itu banyak orang jawabannya ngeyel itu ya. Goalnya itu apa? Untuk tidak dapat melaksanakan. Apa saja pasti ada alasannya. Ngeyel ya. Nah, tapi apabila memang kita itu bismillah, saya melaksanakan dalam konteks sebagai peserta didik, ini suruh daripada guru saya ya, dan ini positif ya tentunya ya, guru kan orang terpelajar. Insya Allah tugas-tugas yang diberikan itu positif. Ya silakan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Ya itu Mbak jawabannya. Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak sama pertanyaan ya. Oke, siap. Ini ada Royhan M. Iqbal, kelas 12 IPA 1, ingin bertanya, dalam kisah Ismail yang kita ketahui bahwa Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail karena kecintaan Ibrahim terhadap Ismail yang melebihi Allah. Nah, jika kita pikirkan bahwa Allah tidak menyukai hambanya mencintai anaknya melebihinya, apakah ini juga berlaku jika kita tidak diperkenankan untuk mencintai orang tua kita melebihi Allah? Nah, dan bagaimana nih rasa cinta yang berlebihan itu? Mohon penjelasannya, Pak. Wow, rasa cinta ya. Oke. Ya, terima kasih Royhan. Jadi Royhan, untuk skala prioritas kecintaan itu yang pertama Allahan, ya. Royhan, yang pertama kita harus mendudukkan Allah di posisi pertama. Yang kedua Rasulullah, yang ketiga baru orang tua. Ya. Memang ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain.
ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, begitupun murka Allah itu terletak kepada murka kedua orang tua. Ya. Nah, kita bawa kepada cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita ketahui Nabi Ibrahim ini sangat mendambakan anak saat itu. Ya, makanya beliau diizinkan oleh Siti Sarah menikah dengan Siti Hajar. Dapatlah anak, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dalam mimpinya itu mimpi berkualitas, ya, student Iqbal. Bukan mimpi kayak kita, mimpi yang kembang tidur saja tanpa makna, ya. Ya, mimpinya Nabi Ibrahim ini mimpi yang berupa wahyu, petunjuk Allah. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya ini yang didambakan ditunggu beberapa tahun ini, ya. Nah, karena itu adalah perintah Allah, maka ikuti. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena Allah pasti mendudukan, karena Nabi Ibrahim sendiri terkategori selain ulul azmi adalah khalilullah, kekasih Allah. Ikuti, ya. Jadi jangan sampai ketika kalau konteks kekinian kalian cinta kepada benda, cinta kepada seseorang mengalahkan cinta kepada Allah. Bagi mereka yang di luar sana mungkin mengamalkan pacaran, ya. Sudah masuk waktu sholat zuhur nih, ya, misal. Allahu Akbar, ya. Wah, ya, yang saya mau sholat zuhur dulu. Wah, ya, ini kamu pilih saya atau pilih Allah, ya? Kalau kamu sholat putus kita. Nah, ya, kalian harus bisa, orang itu harus bisa memposisikan dirinya. Oh, sudah, ya, pilihlah Allah, ya. Sehingga ya yang jelas ini hanya mempermisalkan orang di luar sana, ya, bukan peserta didik SMA Sumsel. Kalian mengetahui, memahami la taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Salah satu contohnya adalah berpacaran. Ya. Ya, ketika kalian menginginkan kehidupan kalian sukses, tinggalkan pacaran, ya, jomblo sampai halal. Insya Allah, ya. Ya, insya Allah, yakinlah. Jadi itu, ya, Iqbal. Jadi skala prioritasnya kamu harus tahu dan paham. Ketika kasuisiknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun, ya, kita harus memahaminya bahwa cinta Allah itu tetap nomor satu. Oke, itu ya Rehan, terima kasih. Ya, silakan saya kembalikan kepada Mbak Selvian. Jadi maksudnya itu kalau kita mencintai Allah, mendahulukan Allah, otomatis ya dengan sendirinya kita juga akan mencintai orang tua kita karena mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Pak, ya. Iya, betul Mbak. Jadi cintai Allah, sudah pasti nanti kamu akan mencintai orang tua kamu, ya. Oke. Kita lanjut lagi Pak sama pertanyaan. Ini kayaknya sesi kali ini kita akan habiskan dengan pertanyaan aja ya Pak, ya. Nanti terakhir baru Pak Madi akan memberikan kesimpulan, ya Pak. Ini Oke, dari siap. Harisa Salsabila. Ini bertanya melalui via WhatsApp. Ini Salsabila dari kelas 12 IPA 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu amal jariah adalah doa anak yang soleh, Pak. Nah, bagaimana jika anak tersebut merupakan anak angkat, Pak? Apakah doa yang ia panjatkan akan mengalir kepada orang tua kandung dan orang tua angkatnya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Harisa atas pertanyaannya. Jadi memang kalau di hukum mewaris, ya, nanti kalian akan dapat di semester kedua itu anak angkat tidak dapat jatah waris kecuali kalau ada wasiat, ya. Nah, ketika terkorelasi dari 3 poin tadi terkait amal yang tidak akan putus, walaupun orang yang bersangkutan telah meninggal dunia, yakni anak yang soleh dan solehah spesifiknya. Nah, ketika anak angkat, ya kita, apalagi yang putra nih, ya, ketika menghadiri setiap kali khutbah sholat Jumat, itu khotib mengajak berdoa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Itu artinya, ya Allah, ya, ampunkanlah dosa-dosa orang muslim muslimat, ya, itu global. Nah, begitupun anak angkat, ya, ketika ia mendoakan kepada orang tua angkatnya, entah ibu atau bapak angkatnya, insya Allah tetap terkategori anak angkat yang soleh ataupun soleha. Jadi tetap, ya, nyampe, ya, dan itu pun bisa diamalkan. Mohon maaf bagi mereka yang belum mempunyai anak atau belum dapat anak, ya, jangan jadi permasalahan, ya.
silakan mungkin mengangkat anak ya. Kalau bahasa Palembang mungkin pancingan, atau seandainya memang ditakdirkan tidak dapat anak, ya dengan anak angkat itu kita sudah menanamkan investasi terbaik kita, investasi untuk dunia akhirat. Dia yang akan mengurus kematian kita, dia yang akan mendoakan kita. Artinya kembali ke 3 poin di awal tadi tentang hadis yang sudah saya kutip, sama saja. Jadi dia terkategori anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tua angkatnya. Oke, terima kasih Arisa. Ya, saya kembalikan ke Mbak Selvian. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima ya jawabannya oleh Harisa Salsabila. Atau pengen lebih bisa jelas lagi, nanti japri aja sama Pak Madi ya. Biar lebih Ya, jelas siap. lagi. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ada Rahmat Sakinah dari kelas 12. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Rahmat. Izin bertanya, nah terkadang orang-orang dengan sengaja atau tidak ini menghujat seseorang hanya melalui opininya saja. Nah lalu apakah ada relasinya Pak antara bersyukur dengan hubungan sosial? Nah apakah ada relasinya nih antara bersyukur dengan hubungan sosial? Kemudian apakah ciri orang yang menghina ini termasuk orang yang tidak mensyukuri hidupnya? Itu pertanyaan dari Rahmat Syakina kelas 12. Ya, oke, terima kasih Rahmat Sakina atas pertanyaannya. Jadi ketika orang tersebut ya ghibah dalam konteks bahasa Islamnya itu membicarakan orang lain, menjelekkan orang lain, apakah itu merupakan ciri-ciri orang yang tidak bersyukur? Iya, ya. Sebetulnya dari sisi orang itu pasti ada sisi positifnya. Cuma kita saja yang hanya terfokus kepada sisi negatifnya. Ibaratnya noda di tengah kain putih. Nah, kita hanya sekedar melihat noda hitam yang sedikit setitik itu di kain putih. Kita tidak melihat noda-noda atau tidak melihat kain putih yang sisi lebih banyaknya itu, yang tidak terkena noda. Ya, jadi tetap kita harus menjalin hubungan baik dengan seseorang tersebut. Ya. Untuk suri tauladan kita sudah jelas Nabi Muhammad SAW ya, walaupun beliau selalu dizolimi ya, ketika mau berangkat sholat dilempari dengan kotoran unta ya, selalu beliau tidak dendam ya, kita berusaha walaupun ini berat. Nah, beliau pun orang yang pertama yang membesuk kepada orang tersebut yang ketika hari itu tidak melemparinya dengan kotoran. Ya, ternyata sakit dan Rasulullah orang pertama yang membesuk. Nah, ini hendaknya kita contoh. Artinya kenapa Rasulullah itu tidak pendendam? Ya, jadi ketika wujud syukur kita, ketika sudah banyak teman, ya, kalian antar sesama peserta didik kelas 12 itu adalah teman. Teman ini merupakan ya aset. Silaturahim teman ini jaringan, ya. Jangan sampai jaringan ini diputus, karena dengan ada pertemanan ini, membangun jaringan ini juga membangun relasi rezeki. Ya, ketika teman mempunyai rezeki, wah saya akrab dengan si Rahma nih, ya, kayaknya cocok nih Rahma untuk job ini, ya, kayaknya cocok Rahma nih untuk perlombaan ini, ya, saya sendiri tidak skill, tidak ahli di bidangnya, ya, maka mungkin informasi itu akan diteruskan ke Rahma, ya, akan dilanjutkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ketika hubungan sosial memang berat ya, tapi kita berusaha untuk mengabaikan perasaan tersebut ya. Jangan baperan lah ya. Jadi orang jangan baperan ya. Kita harus lebih memandang secara holistik, menyeluruh bahwa setiap manusia itu ada sisi positifnya. Ya, itu terima kasih atas pertanyaan Rahma. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Selvian. Oke, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya Pak. Oke, siap. Baik, ini dari live chat YouTube ada yang bertanya, apakah bersyukur hanya saat menerima kenikmatan saja Pak? Atau kita juga harus bersyukur saat menerima musibah? Kalau iya, bagaimana caranya Pak bersyukur dikala menerima musibah? Oke, namanya nggak tahu itu Mbak, dari siapa? Ini akunnya akun YouTube-nya Bertrand Junior nih Pak. Oh, ada. Ya, Ya. itu Twelab Sosial. Oke, Bertrand, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika menerima musibah, ya, kita sudah mengetahui
untuk dalil dalam Al-Quran yang secara global disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika inna sesungguhnya lillahi segala sesuatu itu milik Allah, baik itu ya kebaikan, baik itu musibah, itu merupakan bagian daripada cobaan Allah ya. Musibah kan, kematian, tidak ada yang mau. Orang yang kita cintai, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, anak kita meninggal ya kan? Musibah. Nah, dengan musibah itu ketika kita memposisikan diri orang yang bersyukur, kita akan mendapatkan hikmah pelajarannya. Oh, bahwa saya cinta kepada istri saya jangan berlebihan. Istri mati saya ikut mati, jangan. Ya. Suami mati, saya pun ikut mati. Saya akan gali lubang di sebelahnya. Ya. Saya orang yang setia. Itu setia yang kebablasan. Ya, ya. Begitupun ketika orang tua kalian peserta didik meninggal ya. Ibu bapak meninggal, jangan ikut mati, kalian mendoakannya, bukan ikut mati ya, membangun lubang yang lahat di samping mereka, tidak ya, itu salah. Jadi wujud syukur kita terhadap musibah itu kita mengambil hikmah, mengambil pelajarannya, bersabar ketika itu sebuah kematian ya, musibah itu berupa kematian. Nah, jadi konteksnya itu secara global. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, jelas kita harus bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersyukur, ya. Kita harus memposisikan diri biar bisa mendapatkan hikmah, pelajaran di balik itu semua. Karena segala sesuatu itu tidak terlepas daripada qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Ya, terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Selvian. Baik Pak, tadi kita udah mendengarkan jawaban ya dari pertanyaan yang diberikan oleh para siswa di SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah ini karena udah hampir pukul 11 juga Pak, kita waktunya emang kurang ya Pak. Kalau belajar itu hanya kurang lebih 60 menit itu kurang ya Pak. Malah tadi kayaknya nggak sampai 60 menit Pak. Iya. Nah tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Madi ya, ini paling tidak sudah diterima oleh para siswa ini khususnya di kelas 12 sekolah menengah atas Negeri Palembang. Nah terakhir Pak, mungkin kesimpulan dari materi kita untuk hari ini untuk menutup perjumpaan kita, kelas kita di Belajar di RRI ini. Ya, oke, terima kasih Mbak Sofian. Student, jadi kesimpulannya terkorelasi KD 3.2 ini kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita harus bersyukur ya. Ketika orang tua kita mungkin masih miskin, bersyukur. Ketika kita terkendala pembelajaran saat BDR ini, bersyukur. Tapi tetap ada usaha ya maksimal untuk bisa terkoneksi pembelajarannya secara online ini ya. Mungkin disiasati ketika meminta uang dari orang tuanya terbatas, ya kalian silakan berjualan yang itu tidak mengganggu aktivitas pembelajaran ya. Sekarang apalagi era online, gampang sekali tinggal diupload ya. Kemudian ketika terkorelasi surat Al-Baqarah ayat 83 ya, ihsan, berbuat baik. Jadi secara global kita harus berbuat baik kepada siapa saja ya. Saya sesama guru, sesama karyawan, kepada kalian, kepada ya orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Ketika baru kenal mungkin dengan Mbak Silvian minimal senyum ya, ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi mari ya, tafadhalu, silakan ya, kita mengamalkan daripada surat Al-Baqarah 83 ini. Wujud syukur kita adalah selalu dan selalu berusaha maksimal untuk berbuat ihsan. Itu kesimpulannya pada meeting kita keempat hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kekurangannya pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Pada peserta didik, kepada semuanya saya mohon maaf. Ya. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Selvian. Baik, terima kasih Pak Madiansyah yang sudah memberikan waktu dan juga materinya ya di segmen Belajar di RRI. Juga untuk teman-teman pelajar dari SMA Negeri Sumatera Selatan, ini nanti bisa mendengarkan kembali materi yang disampaikan oleh Pak Madi ya melalui YouTube channel RRI Palembang. Dan ini maaf Pak, ada yang bertanya terakhir, cuman mungkin nanti bisa Bapak jawab aja ya secara live chat aja langsung ya Pak nanti. Nanti dijawab ya sama Pak Madinya buat Rido Esa Putra. Nanti Bapak juga bisa melihat di live chat kita siapa aja sih yang udah hadir ya Pak, karena para siswa udah pada absen di sana Pak.
Baik, terima kasih siap, Mbak. waktunya untuk Pak Madi ya. Kita akan berjumpa mungkin nanti di lain waktu dengan mata pelajaran yang sama dengan materi yang berbeda. Dan terima kasih untuk teman-teman dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Madi ini bisa kita tanamkan juga pastinya ya, namanya pendidikan agama Islam itu diharapkan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Selvin juga pamit dari belajar di RRI, Pak Madi juga pamit dan akhirnya kita pisah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter,